Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, pagi hari ini kita tetap datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan rasa syukur kita, dengan rasa haus kita akan Tuhan. Karena sungguh hanya Tuhanlah penolong hidup kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik dalam hidup kita. Tentu mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, sebab kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu, karena kebaikan-kebaikanmu yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh hanya engkaulah penolong yang setia bagi kami, dan tidak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang
setia, Bapa yang mulia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya, penolong yang ajaib, Allah yang setia. Sebab itu kami tinggal tenang di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami mau terus bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah Kau, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau-lah Tuhan, penolong yang setia, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu Yesus Tuhan, karena perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh hati kami tenang, sebab Engkau penolong yang setia bagi kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang
pertolonganmu begitu ajaib. Tuhan ikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganku bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau Tuhan memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju hanya kepadamu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau. Sebab sungguh Engkaulah pengharapan kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab itulah yang membuat hati kami tetap tinggal tenang. Sebab kami percaya kepadamu. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami mau terus berharap kepadamu. Bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah penolong yang ajaib bagi kami. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Dalam segala keadaan kami. Karena Engkau turut bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Sungguh Engkau yang menjadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kami sulit untuk memahami dan menyelami pikiran-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tapi satu hal yang kami mau terus lakukan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah hilang harapan. Karena pengharapan kami tidak kami taruh kepada barang-barang yang fana, kepada perkara-perkara yang tidak kekal. Tapi pengharapan kami taruh di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa di bumi di surga.
Allah yang sudah membuktikan kasih-Nya yang terbesar dalam hidup kami. Sehingga hati kami tetap tinggal tenang. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kepadamu. Kami siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Heng, silakan. Terima kasih semua buat pagi hari ini. Pagi hari ini di renungan firman kita yaitu di Matius 23 ayat 13. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan kalau saya baca di Alkitab masa kini, celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang pura-pura. Kalian menghalangi orang untuk menjadi anggota umat Allah. Kalian sendiri tidak mau menjadi anggota umat Allah dan orang lain yang mau kalian rintangin. Jadi di pagi hari ini Tuhan Yesus tuh mengecam. Kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Itu tuh banyak kemunafikan, banyak kepura-puraan. Kecaman Yesus yang terhadap kemunafikan mereka tuh lebih keras daripada kecaman yang terhadap sikap dan tindakan mereka yang menolak Tuhan. Mereka menolak ajaran Tuhan Yesus dan juga menolak Kristus karena apa yang mereka lakukan itu selalu bertolakan dan juga apa yang mereka kerjakan tuh sesuatu yang jahat dan terbongkar oleh nilai-nilai kebenaran kerajaan surga. Jadi mereka merasa tidak senang, mereka merasa tidak suka, apapun yang mereka lakukan tuh terhambat. Karena mereka itu orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang selalu berpura-pura. Makanya di sini Tuhan Yesus mengecam mereka, kemunafikan mereka itu lebih keras daripada kecaman terhadap sikap tindakan mereka untuk menolak Tuhan gitu loh. Dan juga mereka tuh mencobai untuk membunuh Tuhan dan juga mencobain Tuhan gitu loh. Sebab kalau saya baca dari buku besar tentang kemunafikan itu dalam bahasa Indonesia itu mengartikan munafik sebagai sikap pura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak suka, selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya dan bermuka dua. Jadi munafik itu adalah apa yang diperbuat sama apa yang dilakukan tuh tidak sama gitu loh. Seperti kalau kita lihat dalam sinetron tuh para artis atau pemeran drama, apa yang mereka lakukan dalam drama mereka, bahkan mereka sedih, menangis, atau tertawa. Tapi kenyataan sebaliknya di dalam sebelum drama itu tidak sedemikian gitu loh. Kadang-kadang juga ada hal-hal romantis yang mereka lakukan, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu adalah kemunafikan. Yaitu orang-orang Farisi pada umumnya ini selalu
mereka tuh menampakkan di luar tuh baik gitu loh. Rajin berdoa dan beribadah. Bahkan pandai mengutip ayat-ayat firman Tuhan gitu loh. Ayat-ayat kitab suci. Dan dengan kata-kata yang indah. Dan itu membuat orang melihat, wih, para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kelebihan gitu loh. Makanya mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kalau di dalam keagamaan tuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang Israel lainnya. Dan juga kita tahu kalau mereka tuh kalau dalam berdoa, dan itu dalam mengatakan hal-hal rohani itu sangat baik, sangat bagus. Bahkan sampai kita bisa melihat mereka itu sangat berrohani gitu loh. Tetapi dalam tindakan mereka tuh tidak melakukan. Nah, saat mereka tidak melakukan apa yang telah mereka katakan, apa yang telah mereka ajarkan, itulah namanya kemunafikan. Jadi gini, jadi pagi hari ini Tuhan Yesus kenapa mengecam mereka? Karena mereka tuh selalu mengajar ataupun berdoa yang panjang-panjang, bahkan memberikan ajaran-ajaran kepada setiap orang Israel, dan juga kelakuan mereka sehari-hari itu yaitu banyak yang berbuat jahat gitu loh. Bahkan ada yang korupsi, dan juga ada juga yang saling merugikan satu dengan yang lain, atau bahkan tidak adil gitu loh. Dan juga itu yang dilihat oleh orang-orang Israel. Kenapa kami harus mengikuti orang-orang Farisi yang sangat saleh, sangat pintar, tetapi mereka kehidupannya sehari-hari tidak mencontohkan kebenaran atau keadilan, bahkan kasih pun tidak ada dalam kehidupan mereka. Nah, tadi malam saya merenungkan sama istri saya dan ingin mencari sebuah contoh kemunafikan. Apalah ya, kemunafikan apa yang mau saya bagikan. Pas saya kompas semalam, saya dapat gitu loh, keseharian kemunafikan yang kadang-kadang kita lakukan, tapi kita tidak sadar kalau kita sudah munafik gitu loh. Yaitu perintah Tuhan tentang mengasihi pasangan gitu loh. Kita tahu, kita diperintahkan kita harus mengasihi pasangan kita. Tapi kenyataannya gimana? Seperti Pak Heri mengajar semalam, yaitu kalau kita mengasihi itu, kita harus menerima pasangan kita tuh apa adanya gitu loh. Kadang-kadang kita bukannya menerima, kadang-kadang kita banyak menuntut gitu loh. Menuntut istri kita harus gini, harus gitu loh. Bukannya perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita untuk mengasihi gitu loh. Oh iya ya, makanya saya semalam dapat, oh iya, jadi apa yang kita tahu, apa yang mau kita perkatakan, tapi tidak kita lakukan, itu adalah munafik gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga bisa menjadi orang yang munafik. Dan juga kalau sebelum-sebelumnya sebelum ada komunitas, ada pelajaran-pelajaran perenungan firman Tuhan, orang-orang yang ke gereja itu tidak mencontohkan, tidak mencerminkan Kristus gitu loh. Katanya kamu orang Kristen, ternyata kelakuannya gini. Nah, tetapi dengan adanya komunitas, ada perenungan firman Tuhan, setiap kita yang rajin baca firman Tuhan, sekarang malah orang melihat, oh iya ya, kamu orang Kristen, sekarang kamu berubah ya. Nah, jadi sekarang ini sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya orang mengatakan kalau kita orang Kristen. Kayaknya hanya itu yang saya bisa bacakan, Pak. Bagikan, Pak. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, Meli mau tambahkan? Iyalah. Iyalah. Oke, Pak. Oke, terima kasih Hengki ya. Jadi pagi hari ini ya kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sampai hidup kita ini akhirnya seperti ahli Taurat dan Farisi yang melakukan hal-hal perbuatan baik itu hanya sebuah pencitraan, tapi nggak tulus sebagai gaya hidup. Bahkan kalau dari ayat ini, akhirnya hidup kita ini jadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan hanya sebatas jadi batu sandungan, tapi kalau ayat ini katakan malah jadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Seharusnya melalui hidup kita, orang-orang yang nggak kenal Yesus itu bisa melihat Yesus secara nyata dalam hidup kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, orang benar-benar merasakan dan mengalami Kristus. Jadi pagi hari ini, yuk kita terus periksa hati kita. Apakah ada begitu banyak kemunafikan, apalagi hari-hari ini kan berkali-kali saya selalu katakan, starting from your home. Kita mulai dari rumah kita, karena itu yang lebih tulus menurut saya, lebih murni. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik di luar rumah kita, maaf, bukan menghakimi, tapi ini kan bicara sikap hati. Hanya kitalah yang tahu, Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu memang lakukan semua itu tulus di muka umum, yang memang harus, karena Matius 5 ayat 16 itu kan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya apa? Supaya Bapamu di surga itu dipermuliakan. Jadi nggak usah tertuduh, kan yang tahu isi hati kita kan hanya kita. Kenapa kita lakukan hal itu di muka umum? Tapi maksud saya seperti ini, kalau kita melakukan di depan umum itu terkadang jauh lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya contoh-contoh kecil saya katakan seringkali bukan karena kita bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Contoh, kenapa ngomong dengan anak orang, ngomong sama pasangan atau istri suami orang, kita bisa lembut ngomongnya. Tapi dengan anak sendiri, dengan keluarga sendiri, ngomongnya kasar, nggak karu-karuan. Untuk orang lain kita bisa menolong, tapi kalau untuk pasangan di rumah, nolongnya pun sambil ngoceh, sambil ngomel, kadang malah nggak mau lakukan. Nah, itu kan artinya hanya sebuah pencitraan. Firman Tuhan katakan, kalaupun kita lakukan hal-hal seperti itu, ya mungkin 1-2 kali orang akan puji kita. Tapi ketika orang melihat aslinya siapa kita, ya akhirnya mereka tersandung. Oh ternyata, itu kalimat yang akan muncul. Oh ternyata, aslinya gini toh. Oh, nah, artinya gini, keluarga itu harusnya menjadi sebuah barometer yang tulus, yang murni bagi saya. Siapa kita di rumah, itulah kita di luar. Selaras kata, selaras perbuatan, itu bukan hanya di luar, tapi di dalam rumah. Nah, bertahun-tahun saya juga belajar. Dulu saya dikenal hamba Tuhan yang baik, dan saya berharap hari ini saya tetap dikenal seperti itu, hamba Tuhan yang rendah hati, bukan yang terkenal. Tapi dulu kan saya di rumah justru dianggap sebaliknya oleh anak-anak. Nah itu kan nggak cocok, itu nggak sesuai. Artinya untuk apa kita hebat di luar, tapi ternyata babak belur di dalam. Ada satu kalimat Pak Ishak yang sering saya dengar dan itu sangat meneguhkan kita. Kalau kita berangkat dari keluarga yang bahagia, dari rumah yang bahagia, kita akan bekerja dengan bahagia. Kalau kita berangkat dari rumah yang bahagia, kita akan melayani dengan bahagia. Dan itu tulus, itu murni, itu pure. Jadi seperti apa yang Hengki
katakan tadi, ya jangan sampai apa yang kita lakukan di muka umum itu hanya sebuah kemunafikan dan pencitraan. Orang hanya bisa melihat kasat mata, tapi percayalah ada Tuhan yang menilai hati. Makanya, sekali lagi, semua ajaran Yesus, ini menurut saya, semuanya itu hanya bicara tentang sikap hati sebenarnya. Karena Yesus ajarkan apa yang keluar itu pasti bersumber dari hati. Walaupun Bapak Ibu masih ingat saya katakan hidup manusia itu kan memang 95%, 87 sampai 95% itu sangat ditentukan oleh respon otomatis, dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di hati kita. Kan pertanyaannya gini, kenapa kok cuma 95% mentoknya ya? Iya, karena ada 5% itu kesempatan untuk bisa munafik tadi. 5% tadi itu rekayasa, 5% tadi itu untuk pencitraan. Ketika pikiran sadar kita, nah, dalam kondisi aman, nah, ini otak manusia itu kan bisa licik kalau nggak dikuasai oleh firman Tuhan. Demi pencitraan, seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bisa melakukan ritual-ritual agamawi seperti Hengki tadi katakan. Nah, itu kalau dalam kondisi aman. Tapi kalau dalam kondisi tekanan, aslinya baru muncul. Itu respon otomatis. Nah, jadi pagi hari ini yuk, periksa hati kita lagi, apa yang kita lakukan selama ini, jangan sampai menjadi penghalang bagi orang. Harusnya melalui hidup kita sekali lagi, orang itu bisa datang kepada Yesus. Melalui hidup kita, harusnya orang-orang menerima anugerah hidup kekal. Jangan sampai kita sendiri sih sebenarnya hanya beragama Kristen, sehingga kita juga nggak punya jaminan hidup kekal karena hanya sekedar beragama Kristen. Terus ada orang yang mau menjadi Kristen pengikut Kristus terhalang gara-gara hidup kita. Nah, di pagi hari ini, yuk periksa hati kita supaya kita tidak menjadi orang yang munafik, orang yang pura-pura, kata Hengki tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, mungkin ada yang lain mau tambahkan sesuatu? Saya Pak, Yuk Pak Hai, silakan. saya mau bagikan dikit Pak. Kalau saya lihat ini kan kita Yesus mengencam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan dari ayat sebelumnya kita lihat ini Tuhan Yesus mengingati terus Pak ayat-ayat mengenai orang-orang Farisi, menegur orang Farisi. Tapi dalam ayat 13 ini kan kayaknya peringatannya sangat keras Pak. Karena celakalah kamu katanya. Berarti celakalah kamu ini kan bukan celakalah kamu, bukan kecil-kecil lagi Pak. Udah sangat keras nih ngomongnya Pak. Celakalah kamu orang yang munafik ini kan udah tekanannya, udah nadanya kayaknya saya rasa pada waktu itu sangat tinggi Pak. Bukan mengingati lagi Pak. Udah kayaknya udah sangat keras sekali Pak ya. Dan saya lihat juga di sini Pak dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun, dalam melayani kita 30 sampai 3,5 tuh, yang diceritai Yesus ini tentang kerajaan surga aja Pak, nggak ada yang lain Pak. Kayak mana kerajaan surga, itu aja yang diajarkan Pak. Tapi dalam hal ini kan kita juga anak-anak Tuhan nih banyak yang nggak mau Pak diajari kerajaan surga nih Pak. Banyak dalam komunitas kami pun hari ini saya lihat Pak, banyak yang jatuh dalam udah tahu kebenaran tapi mereka tidak mau melakukan kebenaran Pak. Mereka selalu menolak Pak. Jadi dalam hal ini juga kita juga kadang-kadang kita kan mau dibangun juga Pak ya dalam hal ini. Kita tahu dia sudah salah, kadang kita mau menegur dia tuh kayaknya kita sungkan itu Pak. Takut nanti kalau kita tegur dia nanti dia nggak ikut opsi lagi Pak. Wah ini hal-hal seperti ini kan kadang-kadang juga membingungkan saya Pak. Saya juga sempat komunikasi dengan Udi, Pak Yosia, tapi saya belum ngomong ke Pak Ramli. Gimana yuk kawan-kawan kita ini kok jatuh dalam udah tahu kebenaran tapi mereka tidak mau hidup dalam kebenaran, kayak main judi lah, main cewek lah. Wah
ini kita sudah tahu Pak, tapi kita biarin aja Pak. Nanti kalau kita tegur nanti tahu-tahu dia keluar dari Komsel. Wah ini kan kadang-kadang saya juga sebagai teman komunitas ini kayaknya kalau nggak tegur kayaknya salah juga kita nih Pak. Ini udah salah kok, kita biarin aja. Jadi Komsel kita nih kayaknya kalau kita biarin model ini takut dia nggak ikut Komsel, berarti ini jadi batu sandungan juga buat kita Pak. Sedangkan dalam firman Tuhan kan kalau kita udah tahu kebaikan tapi kita nggak lakukan kebaikan itu aja udah dosa Pak. Kok yang model ini kita nggak lakukan untuk menegur dia, nggak boleh Pak. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang ya saya juga jadi bingung mau ke mana nih ya. Mau tanya Pak Ramli tapi belum ada waktu, tapi saya udah sharing sama Budi sama Pak Yosya, kayak mana Pak Yo kawan-kawan kita ini kayak mana gini Pak, apa perlu kita ngomongin apa tidak, tapi kalau nggak mau ngomongin saya juga nggak tahan Pak. Karena hal-hal ini kan hal salah, Pak. Kok kita nggak boleh ngomongin. Takut dia keluar dari Komsel atau apa yang lain-lain. Atau takut dia hubungan kita jadi jelek. Wah ini kan hal-hal seperti ini juga saya juga bingung. Kadang-kadang mungkin saya bisa bagikan ke sini. Mungkin teman-teman juga bisa kasih masukan mau seperti apa bagusnya kan. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ahai. Ko Ahai. Pak Ramli, gimana? Mumpung ada di sini dijawab. Iya, ya kalau Ko Ahai kan memang orangnya nggak tahan ya melihat hal-hal yang seperti itu ya. Cuma memang dalam hal menegur, dalam hal menasihati, kita memang harus melihat tingkat kerohanian dan tingkat pertumbuhan, tingkat kedewasaan dari seseorang. Kita nggak bisa juga main hajar, ya. Kita nggak bisa juga pakai traktor membersihkan sampah-sampah, ya. Harus melihat kondisi. Kalau ibaratnya misalnya secara tingkat kerohanian masih anak-anak, kemudian kita tegur dengan keras, ya, memang bisa patah dia. Tapi kalau sudah dewasa, bisa kita tegur dengan keras. Nah, di sini memang butuh butuh hikmat lah ya, butuh kebijaksanaan. Bagaimana pendekatan kita kepada teman-teman kita sesuai dengan tingkat kerohaniannya. Memang untuk teman-teman atau anggota-anggota Komsel yang masih hidup di dalam kehidupan yang lama, dosa-dosa lama, ya, saya percaya bahwa mereka pun sebenarnya sedang berjuang, ya, sedang berjuang untuk bisa lepas dari itu. Nah, satu hal yang saya percaya bahwa kita sebagai anggota Komsel tidak mendirikan tembok penghakiman untuk mereka. Nah, karena apa? Karena kalau sudah di dalam hati kita ada penghakiman, maka nasihat apapun yang kita berikan biasanya akan mental, biasanya akan akan tertolak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menerima mereka apa adanya dengan catatan bukan berarti kita kompromi dengan dosa dan kesalahan mereka. Tapi yang penting mereka merasa aman sehingga apapun yang terjadi mereka tahu akan lari kemana. Ya, sejahat apapun dosa yang mereka lakukan, mereka punya rumah yang bisa tempat mereka cerita, yang bisa mereka tempat kembali, rumah terakhir atau tempat terakhir atau komunitas terakhir yang bisa membuat mereka aman cerita, ya, aman untuk mengadu, aman untuk mengaku dosa. Tapi kalau kita terkesan kemudian menghakimi dan menjudge mereka, ya memang mau nggak mau mereka bisa menghindar, ya, mereka nggak mau lagi terbuka, mereka nggak mau ini. Jadi penerimaan kita bukan berarti kita kompromi dengan dosa-dosa mereka, ya. Saya dengan istri saya terus, apalagi istri saya terus menangis untuk mereka, ya.
berdoa untuk mereka supaya mereka mengalami perubahan. Kalau kita mendengar sedikit-sedikit ada masalah, mereka jatuh lagi, istri saya udah nggak bisa tidur itu. Lalu gimana ya, gitu. Nah, jadi kita memang beban kita bawalah pada Tuhan, dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita yang tidak henti-hentinya, ada waktunya mereka kembali pada Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi dewasa. Saya kira itu tanggapan saya untuk Ko Ahai. Top, bagus. Nah, Ya, makasih Pak. jadi bukan berarti kompromi, kita menegur seperti apa yang kita belajar beberapa minggu yang lalu, tegur empat mata dengan kasih tentunya ya, bukan karena penghakiman kita merasa lebih benar, tapi dengan kasih kita tegur, terus sampai level di depan komsel, anggota komsel pun, kalaupun mereka masih tetap nggak bertobat, itu tadi, kita nggak boleh buat mereka nggak aman. Mereka tetap harus aman dengan komsel kita. Kita kan hanya disuruh memandang mereka sebagai, ya memang belum kenal Tuhan, memang masih pemungut cukai. Bukan kita omongin ke mereka maksudnya, dasar ke orang nggak kenal Tuhan, pemungut cukai, bukan begitu maksudnya. Maksudnya sikap hati kita itu tetap mengasihi mereka gitu. Nah, jangan sampai akhirnya gara-gara kita mau menegur karena kita merasa benar seperti ahli Taurat dan Farisi, akhirnya mereka justru terhilang. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti kita kompromi, tapi juga bukan berarti kita bukan berarti kita kompromi, tapi rasa aman seperti yang Pak Ramli tadi bilang. Bagaimana caranya? Ya kita yang dewasa rohani menuntun mereka tiap-tiap orang, kata firman Tuhan. Seperti itu. Jadi bukan seperti ahli Taurat dan Farisi. Oh, kami ini kumpulan orang benar, orang kudus, orang suci. Kalian ini tidak bertobat, sudah kalian bukan kumpulan kami. Enggak seperti itu. Nah, jadi kita tetap mengasihi mereka, walaupun kita nggak boleh kompromi, bahkan kita harus benci dengan dosa yang mereka lakukan, tapi kita tetap mengasihi mereka. Jadi nggak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, langsung main potong, wah kalian berdosa, kalian ini, padahal dia sendirilah pelaku utamanya. Oke, Rudi sama Ayen mau sampaikan? Oke, terima kasih untuk Rudi. Jadi saya percaya ada Pak Ramli, ada Rudi yang akan terus meneguhkan Ko Ahai. Dan memang tipe-tipe orang kan berbeda. Kalau seperti Ko Ahai, seperti orang-orang dominan, mau gas tuh lah, sikat. Tapi bersyukurlah ada kasih, ada keseimbangan. Nah, itulah butuhnya komunitas Bapak Ibu ya. Saya bisa paham kenapa orang-orang dominan, orang-orang intim itu kan tidak sabaran. Ini orang tidak bertobat juga, nak berapa lama aku ngurus sikat deh. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di dalam hal ini, Bapak Ibu. Semua tulus, saya percaya semua tulus. Kok Ahai itu juga geram nih orang, kok udah komsel-komsel nggak bertobat-bertobat, rasanya, tapi nggak apa-apa. Kita punya panjang sabar. Nah, itu. Nah, kan nggak panjang sabarnya orang stabil sama orang dominan kan memang berbeda. Kalau orang stabil itu panjang, entah kadang-kadang kebablasan juga. Nah, harus diingetin juga sama orang-orang dominan. Nah, nanti kebablasan panjangnya. Artinya tanpa sadar jadi kompromi. Nah, tapi nggak apa-apa, itulah namanya tim. Makanya kan memenangkan satu jiwa itu bisa main keroyokan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, biarlah hidup kita hari ini tidak jadi penghalang orang untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi sungguh biarlah hidup kita ini jadi pintu yang terbuka. Bahkan orang yang berdosa pun bisa melihat kasih dan kuasa Tuhan itu melalui hidup kita. Mereka punya rasa aman, seperti bahasa Pak Rami tadi, dan biarlah Roh Kudus yang berkarya. Bagian kita itu menasehati, bahkan menegur, tapi yang membuat mereka bertobat ketika mereka punya sikap hati. Kan seperti Rudi, sebenarnya mereka juga nggak nyaman, nggak sejahtera kok hidup dalam keadaan seperti itu. Seperti Mazmur pasal 4 kalau nggak salah ya, atau pasal 2. Orang fasik itu nggak tahan ketika duduk di kumpulan orang benar.
Sama seperti ketika orang benar duduk di kumpulan pencemooh itu nggak tahan. Tapi kalau mereka masih mau datang komsel, nah itu udah masih kasih karunia. Jadi biarkan seperti bahasa Pak Ramli tadi, mereka harus tetap punya home, punya rumah di mana mereka punya rasa aman. Ketika mereka seperti anak bungsu yang jatuh dalam dosa, mereka punya rumah untuk mereka kembali tuju, dan mereka mengalami kasih Bapa melalui Bapak Ibu sekalian. Oke, Cici mau tambahkan sesuatu? Aku tambah kok dikit. Pak, saya tambah dikit, Pak. Oh, oke, silakan. Gantian dulu Pak, ya. Yuk. Ya, saya dulu Pak ya. Oh, oke. Cici, Ayan tunggu ya. Oke, Wahai. Pak, dalam hal komunitas kami tadi kan, si Rudi saya sih nggak pernah negur juga. Saya lihat dia kondisi saya bisa masuk atau enggak, tetap saya lihat di situ kan. Dalam hal ini juga saya melihat Pak, jangan sampai kita tuh nggak mengingatin gitu Pak. Kita harap doa peperangan rohani, tapi itu misi kita setidaknya adalah kasih omongan supaya meneguhkan mereka bahwa kerjaan ini nggak boleh kan. Sebenarnya itu jangan sampai kita nggak ada ngomongan tuh gitu Pak, nggak ada sama sekali, kita nggak respon, kita udah tahu kesalahan itu kok dalam hal ini kita sama sekali nggak pernah ngomong ke dia, berarti seolah-olah kita nggak kesalahan dia, kita nggak tahu apa, padahal kita setiap hari sama dia Pak. Jadi dalam hal ini juga kita kayaknya aku juga melihat sih ke teman-teman komsel dia, kalau zona aku bisa masuk, tetap aku ingatin Pak. Tapi kalau zona nggak masuk, aku tetap nggak mau masuk Pak, karena aku juga takut mereka tertolak nanti keluar dari komsel, itu tetap saya ingatin. Tapi kalau zona ini saya nggak masuk, saya lempar ke Rudi, lempar ke Pak Ramli, karena zona saya nggak bisa masuk ke mereka. Tapi setidaknya kalau saya sih maunya sih adalah kita tuh tetap mengingatin gitu Pak. Jangan sampai kita perang rohani, tetap kita doai Pak, tapi setidaknya adalah kita melakukan sesuatu untuk mereka juga Pak gitu Pak. Jangan sampai apa yang mereka kerjakan bertambah hari kok bertambah jadi gitu Pak. Mungkin itu aja bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak. Oke, Ayan mau tambahkan tadi? Kok sudah tidak tahan aku. Tenang, sabar. Ya, silakan. Yang kok Ahai rasakan tuh mungkin dulu aku di posisi itu greget, rasanya pengen cepet ngomong, pengen negur gitu kan. Tapi waktu Iin beberapa tahun yang lalu, Iin ke Bungo, Iin kan ngajarin tuh tentang DIS tuh kan, dominan, intim, stabil, cermat. Jadi setiap kita nih punya, cuman ada tingkat kedewasaannya, kayak Bapak tadi bilang. Kita nih memang sudah berumur, tapi kita ada tingkat kedewasaan dalam menyikapi setiap masalah gitu kan. Nah, jadi aku tuh tidak di tingkat yang dewasa, tapi aku berat di sini, tapi aku tidak dewasa. Oh, ternyata di situ kelemahan aku, makanya aku suka yang kayak agak berlebihan melayani orang. Nah, pokoknya di situ dibilang kurang dewasa di situ kan. Jadi dalam masalah ini juga aku pikir betul, aku setuju dengan pendapat Pak Ramli, tingkat kedewasaan kita, penerimaan mereka terhadap teguran kita gitu. Nah, mungkin kita lebih ke, aku paham kok Ahai itu pasti hatinya tulus, kayak Pak Heri bilang, greget ya kok, bener, tengok tingkah mereka makin hari makin jadi, makin hari makin dalam, pergumulan dosa mereka makin dalam. Tapi kami sering-sering kok, beberapa minggu yang lalu aku di posisi Koko sama Rudi, di situ be, ngurusin mereka be, mikirin mereka be, setiap hari mikirin mereka, setiap hari, sampai akhirnya waktu kami sempat sharing sama Ko Ahyong waktu balik ke Jambi, Ko Ahyong cuma bilang, kami sempat mau ngupas hal ini, cuman Ko Ahyong cuma bilang, sudahlah, masak kue tiaw be kau, katanya kan. Nah, jadi di situ kami pikir ya, boleh be kami ini mau ngomong loh, tapi kok Ko Ahyong ngomong kayak ini yo, kalau kita yang bukan anak Tuhan, gampang be tersinggung, gampang be gondoan dengan omongan Ko Ahyong yang kayak itu. Tapi kami pulang dengan respon yang, sayang, Ko Ahyong tuh ngomong gini, mungkin Tuhan ngomong lewat Ko Ahyong ke kita, sudahlah, jangan terlalu di situ be terus,
hidup kita ini masih banyak hal lain yang harus kita kerjakan. Bukan berarti kita tidak memikirkan mereka, bukan berarti kita membiarkan mereka berdosa terus, itu bukan. Tapi kita tetap mendoakan mereka lah. Mungkin pas masuknya nih di saat-saat ini kayaknya tidak tepat kok, karena mereka tuh memang betul-betul lagi asik gitu. Nah, ketika kita masuk, yang ada mereka mental, sudah tuh pelan-pelan mereka mundur. Aku tahu Koko tuh pasti sama lah kayak aku. Sayang kalau mereka mencar. Kalau mereka sampai keluar dari grup, aku orang pertama yang nangis kok. Aku orang pertama yang sedih kok. Karena sempat juga cekcok dengan tim Komsel, dan akhirnya aku tuh bilang, keluarga kalian mau kayak mana aku tidak mau tahu. Yang penting jangan keluar dari Komsel. Kalau kalian keluar Komsel, baiklah aku yang keluar dari Komsel. Jangan kalian yang keluar dari Komsel. Aku sempat ngomong kayak itu sama mereka. Cuman kok biarlah kok kita doakan. Mungkin kalau Koko mau tegur, aku pun setuju. Tapi mungkin kayaknya belum tepat waktunya sekarang ini. Itu yang bisa aku bagikan. Terima kasih kok. Oke, saya percaya ada pimpinan tuntunan Tuhan untuk Pak Ramli, Rudi, Ayeng, Wahai, untuk menghadapi jiwa-jiwa yang ada di Bungo. Percayalah ada kasih karunia Tuhan yang memampukan Bapak Ibu. Ketika kita diberi tanggung jawab, pasti dikerjakan. Nah, nanti kapan-kapan sih Pak Simon bolehlah, memang kan Pak Simon yang lebih kompeten karena beliau CBC, bicara foto karakter. Makanya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Komsel saya suruh isi semua foto karakter, supaya akhirnya bisa saling memahami, oh pantas ya, ternyata si A seperti itu, oh aku bisa paham sekarang. Jadi memang harus belajar foto karakter, supaya masing-masing tahu. Oke, sudah melebar ke foto karakter ini. Memang Ya, silakan ya, Ibu. memang Tuhan Yesus datang itu untuk orang yang sakit ya, bukan orang yang sehat. Dan ada satu hal, ada waktu Tuhan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya, oke. Jadi kata kuncinya kita akan akhiri, tentu renungkan lagi sepanjang hari firman Tuhan. Ada kalimat penting dari Edco yang berkali-kali juga Pak Simon sampaikan, keseimbangan itu kunci kehidupan. Jadi yuk seimbang, kita tegur, nggak kompromi, tapi kita juga menerima dengan kasih. Nah, jadi apa yang Yesus ajarkan sih sudah lengkap lah menurut saya. Tegur empat mata, tegur 2-3 orang saksi, tegur di depan jemaat. Tapi kalaupun tetap nggak bertobat, pandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan orang pemungut cukai. Artinya hati kita jangan terkontaminasi seperti orang ahli Taurat dan Farisi yang merasa lebih benar sehingga punya hak menghakimi. Enggak. Yesus pun tidak pernah menghakimi. Jadi ada kuasa pengampunan dan kuasa penerimaan. Itu yang akan memulihkan hidup mereka. Seperti Tuhan mengampuni kita, seperti Tuhan menerima kita apa adanya, seperti itulah kita dipulihkan, seperti itulah kasih yang kita mau praktekkan di dalam Komsel kita. Jadi sekali bukan kompromi, tapi penuh kasih. Kasih itu menegur dengan kasih tentunya. Dengan pimpinan, tuntunan, hikmat pada waktunya. Oke, jadi saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya kita tidak merasa lebih benar dari orang, seperti ahli Taurat dan Farisi, sehingga akhirnya menjadi penghalang bagi orang menerima anugerah hidup kekal. Oke, silakan Heng. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Silakan Jam. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur dan kebenaran firman-Mu itu mengajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu dan senantiasa mempraktikkan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, orang boleh melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersepakat berdoa Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Yanti ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang sakit hipertiroid dan sesak nafas Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah menyembuhkan dia Tuhan. Dan
dan memulihkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini untuk Marcel, saudara Tuhan, anak Ibu Yani. Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau normalkan kembali setiap perjalanan ke jantungnya Tuhan, sendi-sendinya Tuhan boleh pulih kembali di dalam nama Yesus, sehingga jantungnya boleh normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia dengan kesejahteraan Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin rakyat Indonesia yang besar ini Tuhan. Engkau taruhkan roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin dengan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, kami serahkan juga kota Jambi, Tuhan Provinsi Jambi dalam tangan-Mu Tuhan, daerah-daerah yang lain juga Tuhan, Engkau jaga dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap doa kami ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu dan pagi yang indah ini Tuhan. Kalau semua kami boleh ditaburi oleh firman kebenaran yang membuat kami Tuhan mau semakin belajar untuk mengukur kapasitas kami sebagai anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi perbedaan karena di dalam perbedaan itu adalah indahnya kehidupan untuk kami menuju Kanaan. Terima kasih Tuhan. Dan kami biarlah kasih karunia dari Bapa di surga itu menyertai hidup kami, menolong dan memimpin serta menjadikan kami orang-orang yang sudah mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kami menjadi terang dan garam. Biarlah setiap kami pagi ini dikuatkan dan diberkati oleh firman yang sudah kami terima. Terpuji nama-Mu, kami tahu Tuhan hidup kami andalkan Engkau dalam langkah setiap saat, setiap waktu. Dan kami percaya darah Yesus yang sudah menyucikan kami akan kami praktekkan. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Bagi yang percaya katakan amin. Mantap pagi ini. Oke, ya. Semangat pagi, selamat aktivitas. Yang mau lanjut silakan lanjut. Nanti ketemu besok.